Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Nah, tadi kita membahas seputar dengan manajemen risiko yang ternyata juga perlu diketahui oleh masyarakat Bengkulu. Mungkin boleh Pak Rendra sedikit menjelaskan mengenai manajemen risiko itu kenapa sih masyarakat tuh harus paham Pak mengenai manajemen risiko? Ya, harus paham. Jadi ini tugas kita karena kita paham culture budaya kita ini kan keseganannya tinggi. Oh iya betul. Segan. Segan jadi. Segannya tinggi dan kita akui juga pelayanan publik kita nggak baik-baik amat sehingga orang enggan. Itu sebenarnya masalah yang mau nanya tuh agak nggak enak kan gitu ya jadinya ya Pak ya. Kadang-kadang kita paham lah pelayanan publik kita kan belum maksimal. Jadi kalau khusus untuk ini OJK itu sangat ramah dia. Ada websitenya misalnya PT apa itu misalnya dia bergerak umroh apa itu terdaftar. Kalau dia menghimpun uang. Jadi kalau itu ada, kenapa? Jadi OJK tahu, jangan sampai orang ini nggak jadi berangkat. Kalau bicara Kementerian Agama itu secara administrasi aja. Iya, tadi syarat jadi utamanya berita acaranya tadi ya. Ada kepastian hukum, nggak sesuai misalnya dengan ini. Katakanlah kata Kementerian Agama, udah oke, udah 25 juta, pas. Tapi persoalan faktanya, ini kan nggak kewenangan Kementerian Agama, tapi pengawasan pada OJK, misal contoh. Ya, timbullah lagi apa namanya berarti kan dia telah melakukan kalau dalam perjanjian itu perbuatan mohon atau nipu misalnya. Nah itu penting. Maksudnya seperti investasi bodong gitu ya Pak ya jatuhnya? Ya investasi kalau dia tidak terdaftar OJK, kalau dia menghimpun dana dia ilegal. Ilegal jatuhnya. Ilegal dia. Itu. Sama kayak saya bikin PT misalnya. PT saya ini bergerak di bidang konstruksi jalan. Suatu waktu saya ingin ngambil masalah pembibitan. Nah saya harus ada sertifikasi. Udah punya? Kalau saya paksa ambil itu, saya nggak punya sertifikat. Padahal sudah terdaftar di OSS, saya kena. Izin saya bisa dicabut, saya bisa kena tindak pidana. Tidak qualified saya dalam. Sama kayak itu, dia menghimpun dana. Dia harus ada kualifikasi. Apa itu OJK? Karena jangankan itu, semua bank aja OJK awasin, lembaga pembiayaan. Betul. Ya ini, itu menarik penting, ya. Mungkin menarik Pak Ramadan nih. Untuk pengawasan tadi ya Pak, apakah ini kalau dari pengawasan dan segala macam untuk perhimpunan dana ini, apakah juga ada kaitannya Pak dengan antara Kemenak dan OJK dan segala macam tadi Pak? Kalau penghimpun dana antara kita dan Kemenak itu tidak ada. Tidak ada. Masing-masing ini. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat ini kebingungan atau tadi merasa ada yang janggal, itu masyarakatnya kemana Pak larinya Pak? Bagusnya sebenarnya kan masyarakat yang biasa ya, kalau mungkin yang sudah terpelajar, dia bisa buka aplikasi dan sebagainya itu tidak canggih lah dia ya Pak ya. Bagusnya mereka bisa tanya dulu ke Kemenak. Kita sering juga ada masyarakat yang nanya kemana travel yang apa PPU yang mana yang mereka harus pilih. Nah itu kita kasih kayak di kota ini kan ada 33. Apa Pak? PPU. Nah, jadi ada 3 pusat, ada 30 cabang. Jadi yang pusat baru 3 kita. Dan ada 30 cabang yang sudah ada izin resmi dari Kemenak Kota kalau cabang kan udah masuk, ada berita acara, penerimaan dokumennya sudah ada. Oke, tapi sejauh ini mungkin berarti Kemenak ini hanya skupnya pengawasan ya Bapak ya? Pengawasan. Dan kita juga selalu melakukan supervisi, datang ke travel minta laporan keberangkatan, pemulangan jamaah. Ada supervisinya. Oke, baik. Makanya kita tahu kadang-kadang kita ini ada baliho tapi cabangnya belum ada, kita cek, kita tanyain. Iya betul. Kita selalu menganjurkan mereka untuk segera buat cabang supaya jelas, jangan area marketing. Saya bilang kalau area marketing jangan pakai baliho, jangan pakai ruko. Gitu. Karena kita bingung juga ya Pak mau kemana nih? Dilema juga kadang-kadang. Betul. Di sini baru area marketing dulu, belum cabang, nanti takutnya belum sanggup gitu. Belum ada jamaahnya kalau mungkin. Marketing jangan juga segede gini kantornya gitu Pak. Jangan juga sampai sebesar gitu. Iya. Tapi kalau untuk cross check, artinya dari Kemenak nih ada kewenangan untuk cross check ya Pak ya, untuk travel umrah yang berdiri di Bengkulu itu seperti apa sih Pak sistemnya untuk cross checknya Pak? Jadi cross check kan kita ada data nih. Ini kita ada 3 pusat dan 30 cabang. Itu
Itu udah ya misalnya karena sudah ada ini kan, jadi itu tetap ada komunikasi setiap keberangkatan mereka memberi laporan keberangkatan jumlah jemaah yang berangkat, berapa hari, kapan berangkat dan kapan pulang. Oh oke, Ya. oh dilaporkan semua ya. Kan kemudian kalau yang belum terdaftar situ kita selalu kunjungi untuk segera izinnya diurus. Jadi juga pasti didatengin dari pihak Kemenak sendiri ya Bapak ya, ini untuk melihat kebenarannya mungkin ya. Karena permasalahannya mereka tuh izin pusat dan punya hak untuk mencari jemaah dimanapun, itu jadi Iya, masalahnya. betul, gitu kan. betul. Kita nggak bisa memaksa mereka, kamu nggak boleh cari jemaah di Kota Bengkulu karena nggak ada izin, itu nggak bisa. Gitu itu yang jadi masalahnya. Ya, jadi tidak ada kewenangan kita sampai ke situ. Lebih ke administratif. Ya makanya kita Administratif, lebih menyarankan supaya ada apa-apa jemaah bisa langsung lapor, karena kalau sudah ada izin tentu kontrak rukonya kan 5 tahun kan sudah jelas kan, mereka nggak bakal pindah-pindah dalam waktu singkat gitu kan. Tapi mungkin tadi ya Pak ya solusinya adalah ketika mungkin masyarakat benar-benar bingung nggak tahu nih kemana ya Pak ya, mungkin bisa ke Kemenak tadi bertanya Ya, bisa ke ya, pusat Pak, ya. layanan haji dan umroh terpadu. Nah betul sekali pemirsa, jadi mungkin bisa langsung mungkin bertemu Pak Ramadan, mungkin Bisa. bertanya-tanya sedikit ya seputar dengan mungkin bagaimana sih untuk travel umroh yang terpercaya gitu ya. Tapi mungkin kita ke Pak Rendra nih Pak, mungkin untuk pengawasan dari sisi masyarakat nih Pak Rendra, melihat idealnya itu seperti apa sih Pak yang masyarakat harapkan dari sistem pengawasan travel umroh untuk masyarakat Bengkulu Pak? Ya karena memang ya pengawasan kalau kita kaitkan dengan Kemenak, memang Kemenak nggak ada di wilayah itu kalau terjadi kerugian orang-orang itu. Karena dari bahasa Bapak tadi bisa kita simpulkan, ya Bapak itu melihat misal dari pusat nih, Betul. rukonya ada, ininya jelas. Kan jadi pertanyaan satu kalau dia bikin cabang, uangnya itu transfer ke mana? Itu jadi pertanyaan. Iya betul. Nah itu tadi, kalau dia transfer ke yang cabang, nggak langsung ke pusat. Nah pusat ini tanya lagi, dia transfer kemana? Bentuknya apakah dia kerjasama dengan bank atau bank BSI? Salah satunya Pak ya, yang ini atau kemana? Ini kan jadi soal. Tapi memang saat ini kan di Bengkulu kita belum bisa terlalu ini karena belum terjadi. Nantinya apa? Boleh kita kasih apresiasi bahwa Kemenak Kota Bengkulu ini berarti pengawasannya lebih bagus. Selektif ya. Aktif dia. Karena belum ada kasus. Iya, jangan sampai ya Bapak ya, kita berharapnya. Indikatornya itu. Ya kita berharapnya jangan sampai di Bengkulu mungkin ada kasus-kasus yang tidak diinginkan gitu ya Bapak ya. Nah, Mudah-mudahan amin. mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin ya pemirsa. Mungkin Pak Ramadan mungkin melihat Pak ciri-cirinya tadi Pak, selain mungkin dari harga yang tidak masuk akal di bawah 23 juta tadi ya, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur masyarakat. Kemudian apalagi Pak selain tadi mungkin harga, kemudian izin, visa dan lain-lain. Apalagi sih Pak mungkin yang bisa menjadi ciri-ciri travel umroh ini dikatakan bodong Pak gitu. Jadi sebenarnya ciri itu tadi kan. Apakah ada mungkin mereka narik dari marketingnya itu, atau gitu ya. bahasa yang digunakan? Ya, Mungkin. jadi di sisi marketingnya juga jamaah masyarakat juga harus tahu, karena sekarang ini kan tingkat persaingan PPU juga tinggi. Jadi marketing sekarang kan tidak nunggu di kantor. Ya, di Mereka jalan. istilahnya apa nih? Jemput bola lah. Jemput bola, ada marketing apa, datang door to door ke rumah. Juga masyarakat juga harus cerdas. Dia tentunya ada kartu, juga harus tahu. Karena kalau kita di Kemenak kan nggak mungkin mengawasi sampai ke situ. Jadi saya menyarankan kepada masyarakat pada saat marketing travel umroh atau PPPU datang ke rumah-rumah, kadang sampai ke kebun. Betul, sampai itu kebun. betul Karena, Pak. Iya, saya lihat kan sampai kebun itu. Jadi kita harus tahu dulu kartu tanda pegawai atau karyawannya Surat itu harus izinnya lah. jelas, izin jelas. Jangan sampai betul, nanti tertarik, Nggak kita tahu sudah nyetor. bayar lewat marketingnya, kemudian di cabangnya nggak tahu. Kemudian sistem pembayarannya juga Iya, betul, jangan yang lewat transfer marketing, tadi. Betul. harus transfer ke rekening. Lihat dulu rekeningnya, rekening rekening PPUA. Jadi kita transfernya jelas ke rekening Pusat. PPUA. Tapi kalau kita rekening ke rekening pribadi, nah itu yang atas perlu nama kita Aldila curigai ternyata. juga. Ya, jadi misalnya PPU, ABCD atau yang PPU AB misalnya. Jadi lihat dulu rekeningnya, ini PPU AB jelas gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat ini tertarik langsung bayar, lewat perantara bayar lagi. Nah pada saat itulah yang nggak jelas, sebenarnya bukan bodong karena ketipu oleh marketingnya gitu. Ya. Oke, baik, tapi Marketingnya jago ya. betul Iya, betul itu Pak, jagoan. betul. Jadi salah satunya juga mungkin transfernya tadi ya Pak, alurnya seperti apa nih, Alur, iya, apakah transfer dananya ke tadi. orangnya atau ke pusat gitu ya? Mungkin Ya, bisa menjadi salah satu yang bagus pertanyaan itu ke juga. perusahaannya, ke Perusahaan. PPU-nya. Betul, Jadi betul. jelas itu pada saat terjadi apa-apa kita bisa tuntut, saya transfernya ke sini. Atas nama, Tapi kalau transfernya ke saya,
kan nggak bisa, ini susah dia. Pribadi, orangnya hilang perusahaan juga tidak ya. bisa dituntut. Uangnya nggak ke saya gitu nah gitu. Iya, baik Bapak. Mungkin kita bahas lebih banyak ya Bapak ya, ini seputar dengan bagaimana mungkin ciri-cirinya lebih banyak lagi supaya masyarakatnya lebih tahu nih seperti apa travel yang amanah ya untuk umrah di Bengkulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.